Makanya saya bilang itu jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang. Dulu Pak Harto mau mindahin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, mindahin lokasi kantor pemerintah. Kota baru aja yang kita bangun dengan ongkos 300 miliar, 200 miliar, kita nggak berani bangun kok. Tiba-tiba bangun ibu kota 500 triliun. Nah terus manfaatnya apa bagi daerah-daerah? Nah, ini panjang lah ceritanya. Jadi kalau menurut saya, udahlah. Ya, jangan Pak Jokowi itu dikasih input yang tidak matang gitu loh. Nah, di sini ada rekam jejak dari Fahri Hamzah. Ternyata apa? Ternyata Fahri Hamzah dulu itu pernah menolak IKN dan bahkan juga getol menyuarakan menolak IKN. Tetapi sekarang apa? Setelah mendukung Pak Prabowo Subianto, di sini terlihat bahkan juga mendukung IKN. Nah, bayangkan pada waktu lalu menolak IKN tiba-tiba mendukung. Ada apakah di sini ya? Ya, kalau kita ketahui Fahri Hamzah di situ ya dengan Fadlizon di situ oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apapun kebijakan dan setiap program dari Presiden Joko Widodo selalu dikritik, ya terutama IKN di sini. IKN bahkan juga dikritik habis-habisan oleh Fahri Hamzah. Tetapi saat ini Fahri Hamzah malah berbalik, yaitu dukung IKN, tantang capres yang ingin batalkan tunjuk tangan. Ya, Anda di sini bisa menilainya sendirilah. Yang dulu menentang setiap kebijakan dari Presiden Joko Widodo, tiba-tiba saat ini mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Di sini juga terlihat Presiden Joko Widodo meninggalkan pendukung-pendukungnya mulai dari Pilpres 2014 dan 2019. Tetapi saat ini kita lihat ya, yang dulu sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini malah berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo. Memang perpolitikan saat ini sangat susah ditebak. Di sini bahkan ada video yaitu ketika Fahri Hamzah di sini mengkritik dari kebijakan pemindahan ibu kota. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono. 500 triliun buat pindah ibu kota, 400 triliun buat makan siang gratis. Anda pilih mana? Di sini sambil menyertakan sebuah video dari Fahri Hamzah. Makanya saya bilang itu jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja. Itu yang saya bilang. Dulu Pak Harto mau mindahin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, mindahin lokasi kantor pemerintah. Kota baru aja yang kita bangun dengan ongkos 300 miliar, 200 miliar, kita nggak berani bangun kok. Tiba-tiba bangun ibu kota 500 triliun. Nah terus manfaatnya apa bagi daerah-daerah? Nah, ini panjang lah ceritanya. Jadi kalau menurut saya, udahlah. Ya, jangan Pak Jokowi itu dikasih input yang tidak matang gitu loh. Nah, di sini menurut saya sangat lucu sekali. Bila dibandingkan dengan makan siang gratis yang menghabiskan anggaran 400 triliun per tahunnya, menurut saya, wah, di sini menurut saya pemborosan sekali. Bahkan Fahri Hamzah pada waktu lalu juga menyebut membangun kota yang menghabiskan anggaran 200 miliar saja. Ya, Anda tahu sendiri dari video di sini. Menurut saya juga sangat aneh sekali. Tiba-tiba Fahri Hamzah yang dulu getol menolak IKN, tiba-tiba saat ini mendukung IKN yang anggarannya kurang lebih menghabiskan anggaran 500 triliun. Tetapi juga di sisi lain setuju dengan makan siang gratis yang satu harinya konon dari kabar berita menghabiskan anggaran 1 triliun. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Ciput, beneran itu yang ngomong Bro Fahri Hamzah. Dikasih makan kayak sapi terus diperas susunya. Yang pindah ibu kota lah yang makan siang gratis, penyalurannya saya masih bingung dan entah kenapa program itu dikerjakan dengan tidak melihat kondisi di Indonesia itu sendiri. Kemak-kemik mulutnya Fahri cocok dengan suaranya. Itu memang suara Fahri dan yang jadi tanda tanya mengapa begini. Apa dia mulai membelot atau itu video lama sebelum gabung Gemoy? Oh iya, perlu diluruskan ya. Di sini video Fahri Hamzah pada 2019 yang lalu. Ya, tentunya ketika Presiden Joko Widodo pada rapat MPR ya pada Agustus yang lalu, di situ bahkan berpidato akan memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Joko Widodo pada 2019 yang lalu mohon doa restu. Nah, di sini akhirnya dikritik. Di sini video sudah lama sih, pada tahun 2019 yang lalu. Jadi menurut saya sangat lucu sekali
ketika saat ini sudah berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo, ya, mendukung anaknya. Di sini tiba-tiba langsung bermanuver dan semua kebijakan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo langsung diterima oleh Fachri Hamzah. Di sini sangat lucu sekali, sungguh tidak konsisten sekali ya. Nah, dari berita ini, yaitu berita ini tertanggal pada 16 Agustus 2019. Di sini bahkan Fachri menolak rencana pemindahan ibu kota Jakarta terlalu bersejarah. Di sini Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Menurut dia, Jakarta memiliki sejarah panjang yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jakarta itu dibuat Bung Karno, Presiden RI pertama Soekarno, dan didesain sebagai ibu kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Terlalu bersejarah legasi dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini, kata Fachri di gedung DPR Senayan pada 16 Agustus. Fachri mengatakan, selain memiliki nilai histori yang panjang, Jakarta merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim. Ia menilai representasi tersebut bakal hilang jika ibu kota negara berlokasi di Kalimantan. Jakarta ini Sunda Kelapa dan sebagainya. Itu sebetulnya melambangkan tradisi maritim, ujarnya. Nah, di sini setelah menolak pada Agustus 2019 yang lalu, tiba-tiba di sini ada berita, yaitu Partai Gelora rayakan hari jadi keempat Balikpapan dukung IKN. Wow, tiba-tiba mendukung IKN. Nah, menurut saya yang konsisten itu ya pendukung militan dari Presiden Joko Widodo mulai Pilpres 2014 dan 2019 sampai saat ini pun tetap konsisten. Kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo semuanya didukung, kecuali apa? Kecuali putusan MK. Ya, kalau memang Presiden Joko Widodo berjalan miring-miring, ya pasti sama pendukungnya dikritik. Jadi menurut saya pendukung sejati Presiden Joko Widodo itu tidak semuanya didukung. Kalau misalkan Presiden Joko Widodo, ya seperti contoh pada saat lalu putusan MK misalnya, di situ pun juga pendukung Presiden Joko Widodo bahkan juga mengkritik tentang dukungan 3 periode misalnya. Di situ juga dari pendukung Presiden Joko Widodo banyak yang mengkritik. Menurut saya itulah ciri khas pendukung sejati dari Presiden Joko Widodo. Bukan setiap langkahnya selalu didukung terus, bukan. Ya kalau misalkan berjalan miring ya harus dikritik. Di situ menurut saya pendukung Presiden Joko Widodo yang sebenarnya. Nah, di sini Partai Gelombang Rakyat Indonesia merayakan hari jadi yang keempat di kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu, sekaligus sebagai wujud dukungan partai itu kepada ibu kota negara Nusantara. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fachri Hamzah mengatakan pemilihan kota minyak sebagai lokasi perayaan hari jadi tidak terlepas dari rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara yang masuk wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara. Kami memilih Balikpapan karena kota itu akan jadi kota terpenting di Indonesia. Kami ingin merayakan di sana. Ya, jadi di sini kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Seperti apa ya? Apalagi juga di sini terlihat tidak konsisten sama sekali. Pada waktu lalu bahkan menolak, tiba-tiba saat ini mendukung. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan ya, ada apakah ini semua? Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.